Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas teknik analisis korelasi yang ketiga. Yang pertama adalah korelasi produk momen, yang kedua korelasi tata jenjang. Teknik korelasi yang ketiga adalah disebut dengan teknik analisis korelasi P. Yang disimpulkan ini korelasi P. Tujuan dari perkuliahan ini adalah satu, mahasiswa mengetahui definisi dan kegunaan teknik korelasi P. Yang kedua, mahasiswa dapat menghitung teknik korelasi P. Sebelumnya kita mengetahui dulu untuk pengertian korelasi P. Korelasi P adalah salah satu teknik analisis korelasi yang digunakan apabila data yang dikorelasikan adalah data yang benar-benar dikotomik atau diskrit murni. Jadi ini variabel X dan Y-nya, karena ini bivariat dua variabel, X dan Y itu sama-sama diskrit murni atau dikotomik. Ini ciri khusus yang membedakan dengan korelasi yang lain. Sedangkan lambangnya ini adalah P, demikian ini. Berdasarkan pada koreksi pada frekuensi dari masing-masing sel, dibedakan menjadi tiga. Yang pertama adalah berdasarkan pada frekuensi dari masing-masing sel yang dirumuskan demikian ini. P sama dengan AD min BC dibagi dengan akar A plus B, A plus C, B plus D, C plus D. Ini apabila frekuensi dari masing-masing sel. Yang kedua berdasar nilai proporsi. Dan yang proporsi ini P sama dengan delta. Ini alfa kali delta dikurangi dengan beta kurangi gamma dibagi dengan akar PQ P aksen Q aksen kuat. Sedangkan yang ketiga yaitu berdasarkan Ki kuadrat, yaitu P sama dengan akar dari Ki kuadrat bagi N, di mana Ki sama dengan sigma F0 min Ft dikuadratkan bagi Ft. Mari kita bahas satu persatu. Kasusnya demikian. Jadi X-nya adalah diskrit murni, berarti hanya dua kemungkinan, ikut dan tidak. Yang Y-nya lulus dan tidak. Sehingga apakah ada pengaruh yang signifikan antara siswa mengikuti bimbingan, sehingga variabel X-nya adalah mengikuti atau tidak. Ini data diskrit, ikut atau tidak. Ini sini ikut tidak. Yang kedua adalah untuk variabel Z ini lulus dan tidak, sehingga ini dikatakan variabel diskrit murni. X-nya ikut tidak, Y-nya lulus dan tidak. Kalau kita buat tabel demikian, sehingga untuk yang ikut bimbingan lulus 20, ikut bimbingan tidak lulus 25, tidak ikut tetapi lulus 20, tidak ikut dan tidak lulus 35. Yang ikut ini ada 45, yang tidak ikut 55, yang lulus 40, yang tidak lulus 60. Ini kita buat tabelnya. Hanya sama, yaitu kita membuat judul, lalu kita membuat hipotesa baik alternatif maupun nihil, perhitungan, lalu kesimpulan. Kalau judul sama, maka kita pakai pengaruh studi korelasi hubungan, misalnya pengaruh bimbingan terhadap kelulusan, atau hubungan bimbingan terhadap kelulusan, atau studi korelasi ikut bimbingan dengan kelulusan, dan seterusnya. Yang pertama kita menggunakan rumus P sama dengan ini, AD min BC dibagi dengan akar dari A plus B, A plus C, B plus D, C plus D. Dari tabel ini kita lihat untuk yang ikut dan lulus 20 ini sebagai A, untuk yang tidak ikut bimbingan dan lulus ini sebagai B, sedangkan yang untuk yang ikut dan tidak lulus 25 sebagai C, untuk yang tidak ikut bimbingan dan tidak lulus itu D.
Sehingga kita lihat A sama dengan 20, B sama dengan 20, C sama dengan 5, D sama dengan 35. Kita masukkan dalam tabel. Kita lihat untuk A kali D berarti 20 kali 35, ini ketemunya ini A kali D itu ini 20 kali 35. Terus ini B kali C, B nya ini kali C ini ketemunya 500. AD kurang BC ini kurangkan ketemunya 20. Jadi 200 ini adalah AD kurang BC. Sedangkan A plus B ini A plus B 40. Terus A plus C ini 45. Terus B plus D ini 55. C plus D ini adalah 60. Ini semua itu kita kalikan ini. Jadi sama dengan kalau pakai Excel sama dengan ini I15 kali I16. Nah, ini kita kalikan ini semuanya ada 4 ini. 14, 15, 16 dan ini ketemunya adalah 594000. Setelah itu ini diakar. Ini diakar ketemunya ini. Diakar atau ini sama dengan ini J. 8 dipangkatkan setengah atau 594000 ini diakar ketemunya 2437. Setelah ini ketemu ini, maka tinggal bagi, jadi 200 dibagi 2437 ketemunya adalah 0,08. Ini lagi 0,082. Sehingga kita lihat untuk DF N min NR, N-nya ada 100, ada 2 value XY 98. Pada tingkat kepercayaan 95% ketemunya 0,195. Tingkat kepercayaan 99% 0,254. Sehingga kita lihat hasil perhitungan kita 0,08. tabelnya ini. Berarti hitungan kita jauh lebih kecil. Karena lebih kecil maka kesimpulannya tidak ada hubungan antara bimbingan dengan kelulusan atau tidak ada korelasi antara bimbingan dengan lulusan atau tidak ada pengaruh bimbingan dengan kelulusan. Itu kesimpulan kasus ini bila kita menggunakan rumus yang pertama. Yang kedua kita menggunakan proporsi. Nah, proporsi 60 kalau kita nanti alfanya di sini. Jadi kalau nanti proporsinya alfa berarti ya 20 ini bagi total dari 20 bagi 100 0,2. Yang posisi ini bedanya sama berarti 20 bagi 100 0,2. Sedangkan untuk gamma berarti 25 ini dibagi dengan 100. Delta 35 bagi 100. Sedang P nya ini 0,40 berarti 0,4. Q nya ini 60 berarti 0,6 proporsinya. P aksen itu 45 berarti nanti proporsinya 0,45. Q aksen 55 berarti 0,55. Setelah itu nanti kita masukkan ke dalam rumus ini. Kita masukkan dalam rumus yang ini alfa kali theta ketemunya ini 0,2 kali 0,35. Terus beta kali gamma 0,2 kali 0,25. 0,2 kali 0,05 ketemunya ini. Setelah itu dikurangkan sehingga 0,07 dikurangi 0,05 ketemunya ini. Jadi yang ini atas ini ketemunya 0,02. Untuk selanjutnya ini
yaitu P kali Q kali P aksen Q aksen, maka ini sama dengan berarti 0,4 dikali 0,6 kali 0,45 kali 0,5 ketemunya ini. Setelah itu maka ini di akar, ya ini akar dari 0,0594 ketemunya ini, yaitu 0,2437. Setelah itu ya ini tinggal 0,2 dibagi dengan 0,2437 ketemunya ini, sehingga sama dengan perhitungan yang pertama, yaitu 0,082061. Kesimpulannya ini dari ini jauh lebih kecil, berarti tidak ada korelasi atau tidak ada hubungan atau tidak ada pengaruh antara bimbingan belajar dengan kelulusan. Yang ketiga yaitu kita menghitung dengan K kuadrat. Ini datanya sama, ini sebagai sel 1 20, ini 2 sel 2, sel 3 ini 25, sel 4 ini sebagai Rn, ini Ln, Cn ini. Kita lihat sel 1 ini berarti 20 ini, maka FO nya F0 nya adalah 20 ini, 20 ini. Sedangkan F totalnya berarti Cn kali Rn bagi N, yaitu Cn nya ini gini ke sini, ini 45, terus ini 40, berarti 40 ini kali 45 dibagi N nya adalah 100 bagi 100, ketemunya adalah 18. Setelah ini tinggal di sini dikopikan di bawahnya, ketemu ini, sehingga dua-dua ini berasal dari yaitu ini 40 ini kali 55 bagi 100 dan seterusnya ini. Setelah ini kita kurangkan 20 kurangi 18 ketemunya 2, kita copy bawahnya. Setelah itu ini dikuadratkan, ketemu, kita copy bawahnya. Setelah itu dibagi dengan FT, ini dibagi FT berarti ini itu 4 ini 4 yang terletak di J5, J5 atau 4 ini dibagi dengan FT, ya. FT nya yaitu yang 18 atau H5, sehingga ini di sini berasal J5 ini dibagi dengan H5, ini J5 dibagi H5. Setelah ketemu ini, setelah ini ketemu di copy lalu di paste sini. Setelah itu ini semuanya dijumlah, ketemunya adalah 0,6734. Setelah ketemu 0,6734 dimasukkan ke dalam rumus ini, hingga ini sama dengan kita masukkan ya P ini K kuadratnya yang ini kita masukkan 0,63734 ini dibagi dengan 100, ketemunya adalah ini 0,0673. Setelah itu ini diakar atau ini pangkatkan setengah sehingga ketemunya 0,0826, sama, sehingga tidak ada korelasi, tidak ada pengaruh atau tidak ada hubungan. Itu untuk pertemuan kali ini, yaitu kita menggunakan korelasi P. Kita ketemu untuk kuliah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.